Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan penyesuaian diri individu. Nah, sebelumnya apa sih perkembangan penyesuaian diri individu itu? Jadi, pengertian penyesuaian diri berasal dari pengertian yang didasarkan pada ilmu biologi yang dikemukakan oleh Charles Darwin pada teori evolusinya, yaitu genetic change can improve ability of organism to survive, reproduce, and an animal raise offspring. This process is called adaptation, yang artinya tingkah laku manusia dapat dipandang sebagai reaksi terhadap berbagai tuntutan dan tekanan lingkungan tempat ia hidup, seperti cuaca dan berbagai unsur alamiah lainnya. Jadi, penyesuaian diri merupakan suatu proses alamiah dan dinamis yang bertujuan mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungannya. Nah, selanjutnya, penyesuaian diri dapat diartikan sebagai berikut. Nah, jadi penyesuaian diri ini tuh dapat diartikan dalam berbagai pengertian. Yang pertama yaitu adaptasi. Jadi penyesuaian diri yang berarti adaptasi itu yang dimaksud yaitu dapat mempertahankan eksistensi atau bisa dibilang survive dan memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohani, dan dapat mengadakan relasi atau hubungan yang memuaskan dengan tuntutan lingkungan sosial. Nah, yang kedua yaitu bisa diartikan sebagai konformitas. Nah, konformitas di sini itu yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip yang berlaku umum. Yang ketiga, yaitu penyesuaian diri dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan juga mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam bentuk konflik, kesulitan, dan frustasi-frustasi secara efektif. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian diri sebagai penguasaan dan kematangan emosional. Nah, kematangan emosional ini berarti memiliki respon emosional yang sehat dan tepat pada setiap persoalan situasi. Nah, dengan demikian, penyesuaian diri merupakan suatu proses alamiah dan dinamis yang bertujuan mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungannya. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu karakteristik dari penyesuaian diri. Nah, jadi penyesuaian diri yang positif ini tuh memiliki karakteristik. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional yang berlebihan. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme pertahanan yang salah. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan yang rasional dalam pengarahan diri. Yang kelima, mampu belajar dari pengalaman. Dan yang keenam, bersikap realistik dan objektif. Nah, selanjutnya, dalam penyesuaian diri secara positif, individu ini akan melakukan berbagai bentuk hal, yaitu penyesuaian diri dalam menghadapi masalah secara berlangsung, penyesuaian diri dengan melakukan penjelajahan atau explorer, penyesuaian diri dengan trial dan error, penyesuaian diri dengan substitusi atau mencari pengganti, penyesuaian diri dengan belajar, penyesuaian diri dengan pengendalian diri, serta penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik penyesuaian diri. Nah, teman-teman, jadi karakteristik penyesuaian diri yang salah itu yaitu reaksi bertahan atau defense reaction. Individu berusaha untuk mempertahankan dirinya dengan seolah-olah ia tidak sedang menghadapi kegagalan. Nah, di sini dia ingin menunjukkan bahwa dirinya itu tidak mengalami kesulitan.
Jadi reaksi-reaksi yang terjadi yaitu rasionalisasi, yaitu mencari kebenaran atas tindakannya yang salah. Terus represi, melupakan perasaan atau pengalaman yang pahit. Yang ketiga, proyeksi, menyalahkan kegagalannya kepada orang lain. Yang keempat, sour grapes atau anggur kecut, membalikkan fakta dengan kebenarannya dia sendiri. Lalu yang kedua yaitu reaksi menyerang atau aggressive reaction. Nah, dalam aggressive reaction ini, individu akan menunjukkan sikap dan perilaku yang bersifat menyerang atau konfrontasi untuk menutupi kekurangan dan kegagalannya. Dia nggak mau menyadari kegagalannya itu, atau bisa dibilang dia nggak mau menerima kenyataan. Jadi reaksi-reaksinya itu pasti dia selalu membenarkan dirinya sendiri, lalu ingin berkuasa lah dalam situasi. Terus yang ketiga, dia merasa senang kalau ganggu orang lain atau ganggu temennya. Baru yang keempat itu dia menyerang dan merusak segala hal apapun itu. Lalu reaksi yang ketiga yaitu reaksi melarikan diri atau escape reaction. Nah, jadi dalam reaksi ini individu akan melarikan diri dari situasi yang dia udah menimbulkan masalah atau konflik nih atas kegagalannya. Jadi reaksinya yaitu suka berfantasi untuk memuaskan keinginan yang tidak tercapai dengan bentuk angan-angan. Lalu banyak tidur, suka minum keras, bunuh diri, atau menjadi pecandu narkoba. Nah, lalu reaksi yang keempat yaitu regresi, yaitu kembali kepada tingkah lakunya yang kekanak-kanakan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dian Elita. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Yang pertama, ada faktor fisiologis. Kondisi fisik, seperti struktur fisik dan temperamen sebagai disposisi yang diwariskan, aspek perkembangannya secara intrinsik berkaitan erat dengan susunan tubuh. Sekdon mengemukakan bahwa terdapat korelasi yang positif antara tipe-tipe bentuk tubuh dan tipe-tipe temperamen. Misalnya, orang yang tergolong ektomorf, yaitu ototnya lemah atau tubuhnya rapuh, ditandai oleh sifat-sifat segan dalam melakukan aktivitas sosial, yaitu pemalu, pemurung, dan sebagainya. Yang kedua, ada faktor psikologis. Banyak faktor psikologis yang mempengaruhi kemampuan penyesuaian diri, seperti faktor pengalaman. Tidak semua pengalaman mempunyai makna dalam penyesuaian diri. Pengalaman yang punya arti penyesuaian diri, terutama pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman traumatik. Pengalaman yang menyenangkan, seperti kita memperoleh hadiah dari suatu kegiatan, cenderung akan menimbulkan proses penyesuaian diri yang baik. Sebaliknya, pengalaman yang traumatik akan menimbulkan penyesuaian diri yang keliru. Ada faktor belajar. Proses belajar merupakan faktor dasar yang fundamental dalam proses penyesuaian diri. Hal ini karena melalui belajar, pola-pola respon yang membentuk kepribadian akan berkembang. Sebagian besar, respon dan ciri-ciri kepribadian lebih banyak diperoleh dari proses belajar daripada diperoleh secara diwariskan. Lalu ada determinasi diri. Proses penyesuaian diri terdapat faktor kekuatan yang mendorong untuk mencapai taraf penyesuaian yang tinggi dan atau merusak diri. Determinasi diri mempunyai fungsi penting dalam proses penyesuaian diri karena berperan dalam pengendalian arah dan pola penyesuaian diri, menyenangkan dan rasa aman bagi anak. Lalu menghukum dan disiplin yang berlebihan. Hubungan orang tua dengan anak bersifat keras. Disiplin yang terlalu berlebihan dapat menimbulkan suasana psikologis yang kurang menyenangkan bagi anak. Lalu memanjakan dan melindungi anak secara berlebihan. Pelindungan dan pemanjaan secara berlebihan dapat menimbulkan perasaan tidak aman, cemburu, rendah diri, canggung, dan gejala-gejala yang lainnya. Lalu, penolakan. Orang tua menolak kehadiran. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penolakan orang tua pada anaknya akan menimbulkan hambatan dalam penyesuaian diri. Lalu kita masuk ke yang ketiga, yaitu hubungan saudara. Hubungan saudara yang penuh persahabatan, saling menghormati, penuh kasih sayang, berpengaruh terhadap penyesuaian diri yang lebih baik. Sebaliknya, suasana permusuhan, perselisihan, iri hati, kebencian, kekerasan dapat menimbulkan kesulitan dan kegagalan anak dalam penyesuaian dirinya. Lalu yang keempat adalah lingkungan masyarakat. Keadaan lingkungan masyarakat, tempat individu berada, menentukan proses dan pola-pola penyesuaian diri.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gejala tingkah laku atau perilaku menyimpang bersumber pada pengaruh keadaan lingkungan masyarakatnya. Pergaulan yang salah dan terlalu bebas di kalangan remaja dapat mempengaruhi pola-pola penyesuaian dirinya. Yang kelima adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah berperan sebagai media sosialisasi, yaitu mempengaruhi kehidupan intelektual, sosial, dan moral anak-anak. Suasana sekolah, baik sosial maupun psikologis, akan mempengaruhi proses dan pola penyesuaian diri para siswanya. Lalu, faktor budaya dan agama. Proses penyesuaian diri anak, mulai lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, secara bertahap dipengaruhi oleh faktor-faktor kultur dan agama. Lingkungan kultural, tempat individu berada dan berinteraksi, akan menentukan pola-pola penyesuaian dirinya. Misalnya, tata cara kehidupan di masjid atau di gereja akan mempengaruhi cara anak menempatkan diri dengan masyarakat di sekitarnya. Agama memberikan suasana psikologis tertentu dalam mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan lainnya. Agama juga memberikan suasana damai dan tenang pada anak. Ajaran agama merupakan sumber nilai, norma, kepercayaan, dan pola tingkah laku yang akan memberikan tuntunan bagi arti, tujuan, dan kestabilan hidup anak. Sembahyang dan berdoa merupakan media menuju arah kehidupan yang lebih nyaman, tenang, dan berarti bagi manusia. Oleh karena itu, agama memegang peranan penting dalam proses penyesuaian diri seseorang. Kita masuk ke proses dan aspek-aspek penyesuaian diri. Proses penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa penyesuaian yang sempurna tidak akan pernah tercapai. Penyesuaian lebih bersifat suatu proses psikologi sepanjang hayat. Dan manusia terus-menerus akan berupaya menemukan dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai pribadi yang sehat. Pada dasarnya, penyesuaian diri melibatkan individu dengan lingkungannya. Ada beberapa faktor lingkungan yang dianggap dapat menciptakan penyesuaian diri yang cukup sehat bagi remaja, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga yang harmonis. Apabila kita dibesarkan di lingkungan keluarga yang harmonis, yang di dalamnya terdapat cinta kasih, respek, toleransi, dan rasa aman, seorang anak akan dapat menyesuaikan diri secara sehat dan baik. Rasa dekat dengan keluarga merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi perkembangan jiwa seorang anak. Dalam kenyataannya, banyak orang tua mengetahui hal ini tetapi mereka mengabaikannya dengan alasan mencari penghasilan yang besar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan menjamin masa depan anak. Yang kedua adalah lingkungan teman sebaya. Menjalin hubungan yang erat, yang harmonis dengan teman sebaya sangatlah penting. Pada masa remaja, suatu hal yang sulit bagi remaja menjauh diri dan dijauhi oleh temannya. Remaja mencurahkan kepada teman-temannya apa yang tersimpan di hatinya dan angan-angan, pemikiran, dan perasaan-perasaannya. Ia mengungkapkan kepada teman sebayanya yang akrab secara bebas dan terbuka tentang rencana, cita-cita, dan kesulitan-kesulitan hidupnya. Yang ketiga adalah lingkungan sekolah. Sekolah mempunyai tugas yang tidak hanya terbatas pada masalah pengetahuan dan informasi saja, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial secara luas dan kompleks. Demikian pula guru. Tugasnya tidak hanya mengajar saja, tetapi juga berperan sebagai pendidik, pembimbing, dan pelatih bagi murid-muridnya, yang terus-menerus dan silih berganti. Dari proses tersebut, timbul suatu pola kebudayaan dan pola tingkah laku yang sesuai dengan aturan hukum adat istiadat. Proses ini dikenal dengan istilah proses penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial terjadi dalam lingkup hubungan sosial di tempat individu itu hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Hubungan-hubungan sosial tersebut mencakup hubungan dengan anggota keluarga, masyarakat sekolah, teman sebaya, atau anggota masyarakat luas secara umum. Apa yang diserap dan yang dipelajari individu dalam proses interaksi dengan masyarakat masih belum cukup untuk menyempurnakan penyesuaian sosial yang memungkinkan individu untuk mencapai penyesuaian pribadi dan sosial sangat baik. Kita masuk kepada implikasi penyesuaian diri peserta didik. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Selain mengemban fungsi pengajaran, sekolah juga mengemban fungsi pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja di sekolah adalah yang pertama, menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi siswa, baik secara sosial, fisik, maupun akademis. Yang kedua adalah menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, berusaha memahami siswa secara menyeluruh. Yang keempat, menggunakan metode dan alat mengajar yang mendorong gairah belajar.
Yang kelima, menciptakan ruangan kelas yang memenuhi syarat kesehatan. Yang keenam, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. Yang ketujuh, adanya keteladanan dari para guru dalam segala aspek pendidikan. Yang kedelapan, mendapatkan kerjasama dan saling pengertian dari para guru dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Yang kesembilan, melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan yang sebaik-baiknya. Yang kesepuluh, membuat tata tertib sekolah yang jelas dan dipahami siswa. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah penyesuaian diri merupakan suatu proses alamiah dan dinamis yang bertujuan mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungannya. Rintangan-rintangan itu dapat bersumber dari dalam dirinya atau mungkin dari luar dirinya. Penyesuaian lebih bersifat suatu proses psikologi sepanjang hayat atau lifelong process. Pada dasarnya, penyesuaian diri memiliki dua aspek, yaitu penyesuaian diri pribadi dan penyesuaian diri sosial. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.